Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yuk, sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hairun. Kami ingin bertanya Khalifah, apa kedudukan rukun Islam dan rukun iman? Terima kasih Khalifah. Kami langsung jawab ya. Jadi pertanyaan ini memang ada korelasinya dari penanya-penanya sebelumnya ya. Nah, dia juga berbicara tentang kedudukan rukun Islam, rukun iman. Baik, terima kasih Pak Haji Herud. Jadi saudara-saudara ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang ada yang dikatakan rukun Islam, ada yang dikatakan rukun iman. Tetapi untuk menyempurnakan rukun ini, di pelajaran tasawuf ada salah satu tarekat mutabarah yang membawa satu rukun lagi, namanya rukun agama. Rukun Islam itu sangat jelas, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, puasa, zakat dan haji bila mampu. Kemudian rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, percaya kepada kitabnya, percaya kepada malaikatnya, percaya takdir baik dan takdir buruk, dan percaya kepada hari pembalasan atau hari berbangkit. Kemudian ada satu lagi rukun. Nah, inilah yang kami mau sampaikan kedudukannya. Tidak jauh lebih hebat kedudukan rukun agama ini daripada rukun Islam, rukun iman. Karena kenapa? Rukun Islam, rukun iman ini memang sifatnya general, umum. Semua orang bisa belajar. Tetapi ada satu lagi rukun, yaitu rukun agama. Ini yang pernah kami dapatkan. Ini adalah salah satu hadis qudsi. Arkanuddin arba asyai. Awwaluha al-ma'rifatullah, wasaniha at-tauhid, wassalisuha wal iman kumani bai'ah, warabiha al-islam. Rukun agama pertama adalah yang membahas tentang ma'rifatullah, pengenalan diri kepada Allah. Kemudian kedua, setelah dia mengenal Tuhannya, wasani at-tauhid, maka dia harus menyatu. Karena kalau orang tidak mengenal baru dia menyatu, agak repot. Makanya kedudukan rukun agama itu adalah dia harus mengenal. Kalau sudah kenal, gampang menyatunya. Sesuai dengan hadis, dinul Islam, dinul tauhid. Agama Islam adalah agama penyatuan. Maksudnya menyatu kepada Allah. Ketiga, wasalisu al-iman wa kamali bai'ah. Sempurna keiman seseorang kalau dia disentuh oleh bai'ah, tobatan nasuha. Dia ada situ promis atau janji. Kemudian yang keempat adalah warabiu al-Islam, yaitu menyempurnakan rukun syariatnya. Makanya orang-orang belajar tasawuf, dia membangun semua kerajaan ini, rukun Islamnya, rukun imannya, dan rukun agamanya. Jadi kalau ada orang sudah bermain di rukun Islam, rukun iman, timbul pertanyaan, apakah ini sudah cukup? Kami tidak punya hak untuk mengatakan itu tidak cukup. Tetapi sesuai dengan tema kita ini, bahwa kajian tasawuf, orang yang belajar di tasawuf itu belajar
belajar di dalamnya ada tarekat, bahwa dia membangun kerajaan tasawuf itu adalah salah satunya adalah rukun agama. Orang-orang yang tidak bermain di tarekat, dia tidak bermain di situ. Karena ini hanya spesialis, khusus hawas. Makanya rukun agama ini adalah dimulai dengan ma'rifat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya, Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih Om Hairul ya atas pertanyaannya. Ya, semangat. Saya lanjut, masih semangat ya? Oh, semangat sekali. Hanya. Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alifah, kami mau bertanya, apa hubungan antara tarekat, tasawuf, dan fikih, Alifah? Mohon penjelasannya, Alifah. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Adi ini, ya dari awal sudah kami bilang, ini selalu ada korelasinya, hubungannya dari penanya-penanya sebelumnya. Memang begitulah. Karena belajar tasawuf ini, dia seperti integral, satu kesatuan yang selalu dia berhubung. Nah, sekarang dia timbul pertanyaan. Pertanyaannya tadi dia membahas bagaimana kedudukan tasawuf, tarekat dengan ilmu fikih. Jadi berbicara tentang ilmu tasawuf ini, kami ingin mengatakan itu tidak bisa lepas dari tiga pilar ini. Pilar yang kami maksud itu adalah Islam, iman, dengan ihsan. Kalau tasawuf adalah, kalau garis besarnya, orang yang belajar mensucikan secara materinya. Tetapi sufi itu adalah pelakunya yang mempelajari ilmu tasawuf. Kemudian orang yang mempelajari ilmu tasawuf ini dikatakan sufi. Biasanya ada semua tarekat mutabarah pada dirinya. Contoh yang kami sebut dari awal, An-Naqsabandi, Qadari, Satari, Halwati. 4 tarekat ini mutabarah di sisi baginda Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, syariatnya, tarekatnya, hakikatnya, ma'rifatnya. Maka kami ingin mengatakan bahwa tarekat ini ibarat kita masuk rumah. Kalau rumah dalam garis besarnya tasawuf, maka begitu Anda ingin mau masuk, Anda harus lewat pintu. Itu adalah tarekatnya. Untuk Anda ingin mengenal tuan rumah, Anda harus lagi masuk di ruang tengahnya. Dalam bentuk Anda sudah mengenal yang dikatakan tuan rumah. Itulah yang dikatakan setelah tarekatnya, maka ada dikatakan hakikat. Hakikat tadi tarekatnya sudah menuju ke jalannya pintu, dan hakikatnya sudah membangun komunikasi dengan tuan rumah. Begitu tuan rumah sangat menghargai Anda, maka tuan rumah memberikan sajian makanan dan minuman yang sangat lezat. Maka inilah yang dikatakan ma'arifat. Karena sudah terjalin komunikasi, kenal mengenal dengan tuan rumah. Kalau dalam bentuk analogi lainnya, syariat itu bagaikan lautan, tarekat itu bagaikan perahu, hakikat itu bagaikan ingin menuju ke satu tempat, mengambil harta karun atau mutiara. Jadi syariatnya itu adalah lautannya, tarekatnya itu adalah kendaraan perahunya. Kendaraan perahunya ini pasti punya tujuan. Dia akan menuju satu tempat, ingin mengambil mutiara atau ingin mengambil harta karun. Itulah hakikatnya. Tapi kalau Anda sudah menuju ke satu tempat,
Anda hanya bercokol di dalam perahu, Anda tidak bergerak apa-apa, Anda hanya baru sampai ke tingkat hakikat. Tapi kalau Anda lompat menyelam, masuk ke dasar, mengambil harta karun, mengambil mutiara yang begitu indah, naik ke perahu atau kapal, kembali ke darat, inilah yang dikatakan sempurna. Ada syariatnya, ada tarikatnya, ada hakikatnya, dan ada makrifatnya. Terus bagaimana kedudukannya dengan fikihnya? Makanya kami katakan kalau fikih ini adalah aturan-aturan hukum. Seperti ketika ingin membagi warisan, itu tidak bisa dengan seenaknya kita yang membagi, tapi ada hukum di situ secara fikih. Di 4 mazhab ini, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi, itu sudah ada aturan-aturannya. Begitu juga proses suami istri ketika membangun kerajaan cerai, itu juga ada aturan hukum fikihnya. Jadi kami ingin mengatakan bahwa fikih ini adalah aturan-aturan hukum yang diolah oleh beberapa ulama-ulama yang termasuk yang kami sebut 4 ini, mazhab ini. Nah, inilah yang pencetusnya Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi'i. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Pak Dian, kemudian dimengerti. Tapi antara tasawuf, tarekat dengan ilmu fikih ini satu kesatuan yang utuh, integral, yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ini bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Ya, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator telah memberikan kesempatan untuk bertanya kepada keharifan. Mohon izin kami akan memperkenalkan diri. Nama kami Yun. Kami tinggal di Balikpapan dan juga bertempat tinggal di Batenkan di Majelis Balikpapan. Kami ingin bertanya kepada Harifah, mohon untuk penjelasannya. Semoga nanti bermanfaat buat kami dan teman-teman di sini. Yang kami pertanyakan tentang baiat, apa perbedaannya baiat syariat dengan baiat tasawuf? Mohon penjelasannya, Harifah. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penanya. Semakin mau berakhir pertanyaannya, semakin berkelas pertanyaannya. Tapi alhamdulillah kami juga tidak gentar. Jadi penanya saudara Pak Biung ini mempertanyakan apakah ada spesifikasi perbedaan antara baiat syariat dengan baiat tasawuf. Oh iya, kami mengatakan bagaikan langit dan bumi. Bagaimana dengan baiat syariat? Ini biar kami tidak menyampaikan secara detail, tapi biasa kita sudah paham. Baiat ini kalau dalam pengertian umumnya adalah mengangkat sumpah atau janji. Di dalam baiat syariat biasa kita dengar ada namanya baiat partai, ada namanya baiat organisasi. Bahkan dulu juga kami pernah di baiat pramuka, namanya baiat pramuka. Dan masih banyak lagi baiat-baiat yang dilakukan, baik itu organisasi, pemerintahan maupun organisasi massa. Tetapi kalau baiat syariat ini mau dijadikan rujukan untuk mempertahankan seorang hamba tidak ingkar kepada Tuhannya, kata orang pintar, nonsen. Tidak bisa diharap katanya. Karena kenapa? Salah satu bagian daripada baiat rujukannya itu adalah ketika pejabat diangkat sumpah di kepalanya, tidak main-main dong, mazhab Al-Quran. Tapi tidak pernah juga kami lihat ada pejabat waktu dia dilantik disumpah, diambil janjinya. Baiat itu kan janji. Demi Allah, saya bersumpah kalau saya dalam melaksanakan jabatan ini kami korupsi,
umpama, maka kami siap dihukum gantung. Bukan dihukum gantung, malah jemurannya yang tergantung di tempat jemuran, dia tidak tergantung. Ya, jadi kami ingin mengatakan kalau versi baiat syariat tidak bisa. Sudah banyak orang yang mengangkat sumpah janji, itu tidak apa-apa. Dia melanggar korupsi tidak apa-apa, enjoy aja. Tapi itu kita tidak bisa masuk ke ranah itu. Biarlah, karena Sang Pencipta punya al-basira was-sami'u al-basir. Allah Maha melihat dan Maha mendengar kepada hamba-hambanya. Biarlah proses itu berjalan. Nah, terus kami lebih tertarik menjelaskan kepada baiat tasawuf. Nah, kalau ini memang sesuai dengan tema kita. Bagaimana pandangan tentang baiat tasawuf ini? Hampir semua tarekat-tarekat mutabarah itu ada baiatnya. Baiat apa? Memang betul, dia juga berjanji kepada Allah, tapi dalam bentuk versinya dia tidak bermuara ke dunia, tapi dia bermuara ke akhirat. Dan baiat ini dia betul-betul bersungguh-sungguh, dia tidak bermain-main. Makanya salah satu contoh tarekat Tajul Halwati Syekh Goa yang biasa kita dengar dengan baiatnya dengan taubatan nasuha. Pada proses pembaiatan di situ dia betul-betul ingin berjalan menuju dan mengenal Allah dan menyelaksanakan semua perintah secara kafah, baik itu syariatnya, baik itu tarekatnya, baik itu hakikatnya, baik itu makrifatnya. Makanya di ayat-ayat Al-Quran banyak menceritakan tentang baiat. Salah satu contohnya ketika ditajul di baiat, la kada riyadul mu'minin isyubayi'una tahta sajarati. Tuh bunyinya baiat. Jadi angkat janji atau sumpah pada orang-orang yang beriman. Tapi kalau dalam tatanan hadis qudsi, wassalisu alim iman wa kamanuni bai'ah, sempurna keimanan seseorang itu kalau sudah disentuh bai'at. Tuh. Jadi yang mendorong seseorang itu sempurna keimanannya kalau dia disentuh oleh bai'at di salah satu tarekat. Makanya lihat orang yang bermain di dunia tarekat, ada proses baiat. Di situ betul-betul ada cerminan kesungguhan di dalam menyembah kepada Sang Halik. Dia tidak bermain-main. Karena kenapa? Karena dia juga tahu bahwa dia sangat mengenal Tuhan. Jadi bagi penanya, perbandingan perbedaan tadi itu baiat syariat dengan baiat tasawuf memang beda. Jadi ada yang membesarkan secara syariatnya, baiatnya secara umum, ada yang betul-betul menyelesaikan baiatnya, janjinya itu secara prosedur sesuai dengan SOP tarekat itu. Jadi manusia kalau dalam tatanan tarekat tasawuf dipelajari, manusia ini dia mengangkat sumpah janji umur 15 tahun, dia akan mencari Allah kembali. Sebagaimana dia mengenal di alam ahad, wahdah, alam kedua, wahdaniyah itu alam ketiga, alam arwah keempat, alam nisa dirakan di sulbiah papa, kemudian alam ijab di kandung mama. Nah, disinilah kita mengangkat sumpah janji. Alastu bi rabbikum qalu bana sayyidina. Aku sendiri jadi saksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Kata Allah, hei baik, kapan engkau mencariku dan mengenalku nanti? Ya Allah, jangan sampai Allah mengatakan kepada baik, jangan sampai kamu hanya mengenal aku ini di dalam kandungan, di alam keenam ini, alam rahim. Tapi di dunia sana, di alam ketujuh, alam insan, di situ ada nafsu, di situ ada gemerlapnya dunia, di situ ada permainan yang sangat cantik, sehingga kamu nanti lupa. Kata si baik, alastu bi rabbikum qalu bana sayyidina. Aku sendiri jadi saksi Allah. Engkau adalah Tuhanku. Kapan engkau mencariku? Umur. Tapi dia juga bertanya si baik, kapan layaknya untuk mencari wahai Tuhan? Umur 15 tahun
Kalau bagi pria, kalau di pelajaran bayat, pelajaran SOP tarekat ya, laki-laki kalau dia mimpi basah, kalau perempuan dia sudah menstruasi, maka berlakulah dia untuk mencari, menepati janjinya, untuk mencari dan mengenal Allah sesuai dengan janji bayatnya. Maka itulah yang menjadi perbedaan, bahwa bayatnya orang-orang tasawuf di tarekat itu ada memang SOP pelajaran-pelajaran. Jadi ini yang bisa kami sampaikan kepada penanya. Mudah puas ya. Ya kalau tidak puas dipuaskan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi. Silakan. Oh, Silakan. karena gini kami usul, karena ini sudah terakhir Bapak sedang pertanyaannya, bagus kalau kita push dulu dengan selawat. Ya, berdiri aja, duduk. Ya, sebagai selawat ya, supaya kita semangat. Biar narasumbernya semangat, biar pesertanya juga semangat. Baik. Sallallahu